Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di sini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu semangat menuntut ilmu? Nah, jadi semangat menuntut ilmu itu adalah semangat untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Kemudian, ilmu yang kita dapat disampaikan kepada sesama. Jadi, kita tidak pelit ilmu dan kita harus membaginya, karena sejatinya kita itu diwajibkan untuk mencari ilmu dan jangan hanya diam pada diri kita sendiri atau berhenti cukup di kita gitu, gak boleh ya. Maka ilmu yang kita punya atau ilmu yang kita dapat itu harus bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi alam ya. Jadi menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban ya bagi umat Islam. Nah, untuk menghilangkan kebodohan, karena semakin lama dunia ini akan semakin berkembang ya. Jika kita tidak mau belajar atau mencari ilmu, maka kita akan ketinggalan zaman ya. Dalam artian kita tidak bisa apa-apa karena semakin lama teknologi semakin canggih gitu. Maka kita harus mengimbangi perkembangan zaman. Oleh karena itu, anak-anak harus semangat dalam mencari ilmu agar dapat meraih martabat mulia seperti itu. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwasannya orang yang berilmu itu akan Allah angkat derajatnya, sebagaimana bunyinya, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Anak-anak silahkan diperhatikan pada LKS-nya, Ibu akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul dari ayat yang Ibu bacakan tadi, yaitu pada suatu ketika Rasulullah sedang mengadakan majelis ilmu dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian datanglah
sahabat Badar. Dan sahabat Badar itu mengucapkan salam, kemudian para jamaah di dalam majelis tersebut menjawab salam. Nah, akan tetapi para sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan ceramah atau ilmu yang diberikan oleh Rasulullah itu tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya, sehingga sahabat Badar itu berdiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar sahabat Badar itu duduk di dekat Rasulullah, seperti itu. Kemudian orang-orang munafik itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuduh bahwa Rasulullah SAW itu tidak adil. Katanya orang munafik itu, katanya Nabi Muhammad adil, tapi kok tidak adil gitu ya. Kemudian Rasulullah itu bersabda, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat itu mengambil tempat lain dan memberikan sahabat Badar tempat duduk di dekat Rasulullah, seperti itu ya asbabun nuzulnya. Kemudian selanjutnya kandungan dari ayat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial terhadap orang lain ya. Antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberikan kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain dan memberi pertolongan, dan lain sebagainya. Berdasarkan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis tersebut, antara lain yaitu saling menghormati, datang tepat waktu ya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan. Kemudian bagi yang lebih dahulu datangnya hendaknya memenuhi tempat duduk yang di depan. Bagi orang yang terlambat datangnya maka harus menerima dengan lapang dada kalau dia mendapatkan tempat di bagian belakang, seperti itu. Selanjutnya dijelaskan juga di dalam ayat tersebut bahwasannya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, yaitu orang-orang yang taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian orang-orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya itu untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan orang yang berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka dari ini anak-anak harus semangat ya dalam mencari ilmu, karena Allah sudah menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasannya orang yang mencari ilmu atau orang yang mempunyai ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa dikerjakan soal-soal di halaman berikutnya agar kalian tidak lupa dengan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.